dua kelompok tersisa waktu itu kita digunakan untuk diskusi ya. Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini di pagi hari kita masih bisa berkumpul bertatap muka walaupun via daring. Semoga teman-teman di rumah dan khusus ibu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalankan harinya. Amin. Teman-teman, hari ini kelompok 7 akan membahas tentang kepercayaan atau trust dalam pertukaran ekonomi dan sosial. Izin menggambarkan bahwa pembahasan ini berkaitan tentang bagaimana kepercayaan itu menjadi modal dalam bertransaksi ekonomi dan berkegiatan sosial. Karena kita tentunya tahu dari zaman primitif sampai era modern saat ini, salah satu yang menjadi modal sosial seseorang itu adalah kepercayaan. Kita bisa lihat uang yang kita pakai hari ini, yang kita pakai untuk transaksi, yang menjadikan dia bernilai adalah karena semua orang sepakat dan percaya bahwa kertas itu ada nilainya. Tapi apabila kertas itu tidak ada kesepakatan dan kepercayaan banyak orang, maka itu tidak akan menjadi mata uang. Nah, itu salah satunya. Kemudian dalam pertukaran sosial, ketika kita ingin membangun jejaring seperti pertemuan sebelumnya, modal utamanya adalah kepercayaan. Nah, karena itu kepercayaan ini menjadi pembahasan sosiologi ekonomi yang akan kami bahas dalam pertukaran ekonomi dan sosial, dan nantinya bagaimana sih kepercayaan ini bisa menjadi modal sosial dan menjadi membangun ekonomi. Nah, adapun izin next slide. Adapun kelompok 7 yang akan mempresentasikan adalah saya sendiri, Arif Rahman. Ini tidak pakai Arif Rahman. Kemudian ada Anna Putri, kemudian ada Ari Maulana dan Andisa Fadilah. Next slide. Nah, selanjutnya tentang pengertian dari kepercayaan itu sendiri akan disampaikan oleh rekan saya, kepada dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kepercayaan. Kepercayaan adalah suatu keyakinan yang diperoleh oleh seseorang terhadap kemampuan dan kejujuran seseorang lainnya untuk memenuhi harapan. Kepercayaan juga dapat diartikan menjadi suatu harapan positif, asumsi menjadi suatu yang dipegang dan ditujukan pada proses kognitif seseorang. Next slide. Faktor yang mempengaruhi kepercayaan jika menarik ke dalam kegiatan ekonomi dalam segi hal perdagangan, maka kepercayaan dapat terbentuk karena adanya 3 faktor. Yang pertama yaitu kemampuan atau ability. Hal ini mengacu pada kompetensi dan karakteristik dari penjual dalam menyediakan, memberikan layanan hingga mengamankan transaksi dari gangguan pihak lain. Lalu yang kedua yaitu kebaikan hati atau benevolence, merupakan kemampuan penjual dalam memberikan kepuasan yang saling menguntungkan antara dirinya dengan konsumen. Dan faktor yang terakhir yaitu integritas atau integrity, berkenaan dengan perilaku atau kebiasaan yang ditunjukkan oleh penjual selama menjalankan bisnisnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jadi itu teman-teman, dalam kepercayaan itu ada 3 faktor yang menjadi pendorong. Yang pertama itu adalah kemampuan. Jadi kalau kata Adisa, kalau misalnya kita nggak punya skill,
ya orang bagaimana bisa mempercayakan peluang-peluang ekonomi kepada kita. Kemudian kebaikan hati. Kalau misalnya tidak ada kebaikan hati, orang lain tidak bisa melihat itu, maka tentu dia tidak bisa mempercayakan mempercayakan tanggung jawabnya kepada kita. Selain itu adalah integritas. Ini bernilai misalnya kita tidak melakukan hal-hal yang negatif seperti korupsi dan sebagainya. Selanjutnya tentang perilaku pertukaran ekonomi dan atau pertukaran sosial yang akan dibahas oleh Anne. Kepada dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang perilaku pertukaran ekonomi atau pertukaran sosial. Beliau menjelaskan bahwa pertukaran merupakan suatu kontinum dari transaksional ke lebih relasional. Pertukaran transaksional ini menekankan pada aspek ekonomis, tingkat kepercayaan rendah, dan pertukaran berjangka pendek. Sementara pertukaran sosial melibatkan kepercayaan tinggi, menekankan pada aspek psikologis, dan pertukaran berjangka panjang. Dalam pertukaran sosial, tidak ada jaminan bahwa akan memperoleh reward atau timbal balik atas biaya atau usaha yang dikeluarkan karena tidak ada perjanjian yang mengatur interaksi. Keterlibatan orang-orang dalam pertukaran sosial berdasarkan komitmen informal dan kepercayaan di antara kedua belah pihak. Pada pertukaran ekonomi menjelaskan bahwa orang-orang yang bertukaran melakukan pertimbangan rasional, manfaat, dan biaya. Pihak-pihak dalam pertukaran ekonomi melakukan kesepakatan secara eksplisit dan hubungan di antara keduanya berjangka pendek. Berdasarkan perkembangan teori pertukaran sosial yang telah diuraikan, maka pertukaran yang terjadi di antara kedua belah pihak atau lebih terdiri dari pertukaran ekonomi dan pertukaran sosial. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anne atas penjelasannya. Nah, jadi itu sedikit perbedaannya jika pertukaran ekonomi lebih ke ada makanya tadi diukur tingkat kemampuan, integritas, dan kebaikan hatinya, karena nantinya ada feedback ekonomi juga. Tapi di pertukaran sosial biasanya perilakunya itu adalah efeknya tidak langsung gitu. Bagaimana itu bisa membangun modal sosial kita semua. Oke, selanjutnya next slide, terkait bagaimana kita membangun kepercayaan. Ini akan disampaikan oleh Ari Maulana. Kepada dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan membangun kepercayaan. Kepercayaan harus dibangun oleh semua pihak pada setiap institusi kehidupan, mulai dari institusi keluarga, institusi pendidikan, institusi masyarakat, dan institusi pemerintahan. Hanya melalui visi dan komitmen bersamalah percaya bisa dibangun. Pada dasar upaya membangun kepercayaan harus dimulai dari pembangunan sistem yang bercirikan adanya kompetisi, keterbukaan, reliabilitas, dan keadilan. Nah, yang pertama, kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan tugas yang diperankan pada diri seorang seperti seorang anggota DPR atau pejabat negara lain yang lainnya baru akan dipercaya oleh masyarakat yang dipimpinnya apabila memiliki kompetensi di bidang yang menjadi tugasnya. Dan yang kedua, keterbukaan atau sifat transparansi tidak menutupi informasi tentang apa yang oleh seseorang dalam urusan bernegara dan berbisnis adalah suatu syarat mutlak untuk tumbuhnya kepercayaan. Dan yang ketiga, reliabilitas.
Reabilitas terlihat dari sejauh mana ada keserasian antara kata dan perbuatan. Walk detox. Di saat rakyat hidup dan penderitaan, ada pejabat sibuk mengurusi kepentingan diri sendiri seperti minta disediakan mobil atau untuk mobil dinasnya, padahal mobil yang masih sangat memadai, sangat sulit untuk menimbulkan kepercayaan pada pengelolaan negara bila perilaku mereka yang masih seperti itu. Kepercayaan akan mudah timbul di mata masyarakat kalau pimpinan justru menunjukkan keinginan untuk berkorban. Banyak pemimpin perusahaan mampu menyehatkan perusahaan yang sakit karena pemimpin menunjukkan pengorbanannya untuk perusahaan dengan memotong gajinya sendiri atau memutuskan tidak akan menerima gaji berapa bulan. Sebagai yang keempat, keadilan. Nah, perilaku keadilan adalah dambaan setiap orang. Rakyat mengharapkan pimpinan yang adil. Kata adil sendiri sudah dimasukkan ke dalam falsafah negara Pancasila yang berupa kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata-kata adil adalah kata-kata yang banyak ditulis dalam kitab suci. Keadilan dalam bidang hukum, ekonomi, dan politik adalah yang masih perlu diperjuangkan di Indonesia. Nah, ketidakadilan masih merupakan fenomena yang menonjol di Indonesia. Sebagai contoh, ketidakadilan dalam perilaku hukum, orang yang punya kekuasaan lebih besar peluangnya untuk tidak disentuh hukum dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai kekuasaan. Nah, dalam Islam, Allah telah memberikan panduan dan tuntunan yang benar dan jelas dalam Al-Quran dan hadis mengenai muamalah melalui suri Tauladan. Baginda Rasulullah telah dicontohkan mengenai etika baik dalam berdagang. Rasulullah yang memiliki kemantapan jiwa tentang keimanan kepada Allah yang memacu setiap aktivitas menuju akhlak yang karimah, senantiasa dekat dengan pencipta. Di antara etika dalam Islam mencerminkan seorang pembisnis muslim sesuai etika bisnis Islam adalah sebagai berikut. Dan yang itu berkata jujur. Islam mengutamakan kejujuran, berarti mengamalkan yang telah disampaikan, yaitu suatu perbuatan sesuai dengan perbuatan. Bersikap jujur merupakan bukti kualitas seorang pembisnis. Sebagai contoh, bersikap jujur dalam menimbang barang. Padahal jujur dalam etika bisnis Islam adalah kejujuran menyampaikan informasi kepada konsumen mengenai produk yang dijual. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ari atas pemaparan materinya terkait membangun kepercayaan. Tadi secara garis besar ada 4 cara yang disebutkan. Yang pertama, kompetensi, bagaimana kita membangun kepercayaan trust dengan kemampuan skill yang kita miliki. Terus juga keterbukaan, bagaimana transparansi itu menjadi salah satu cara untuk membangun sebuah kepercayaan. Karena berarti jika ada keterbukaan, maka di dalamnya ada kejujuran. Nah, selanjutnya ada reliabilitas. Reliabilitas itu seperti walk the talk gitu. Jadi setelah kita punya kompetensi, kita bisa terbuka, apa yang kita omongi itu sesuai dengan apa yang kita jalankan. Terakhir adalah keadilan gitu. Karena seseorang jika merasa tidak adil atau terzolimi, maka hilang kepercayaannya atau respeknya kepada kita gitu. Nah, jadi seperti itu kalau tadi dijelaskan juga dalam Islam bahwa kepercayaan itu dengan cara bersikap adil dan jujur serta berkata jujur gitu. Karena ketika kita berdagang bukan hanya jual kualitas produk yang kita miliki, tapi kita juga sedang menjual pelayanan atau just jual atau pedagang kepada konsumen.
sehingga konsumen nantinya akan menjadi loyal, mereka akan menjadi nyaman. Dan jika ini terjadi, jika sudah ada kepercayaan antara konsumen dengan pedagang, maka nantinya perbedaan atau pergeseran harga sedikit terkait produk kita itu tidak mempengaruhi besar untuk konsumen itu pindah ke pedagang yang lain. Jadi itu sekedar menjelaskan ulang apa yang disampaikan oleh saudara Ari Maulana. Next slide. Nah, selanjutnya jika kita sudah memiliki sebuah kepercayaan dalam lingkungan sosial, maka kita sudah mempunyai yang namanya modal sosial. Modal sosial ini sangat tinggi pengaruhnya terhadap perkembangan dan kemajuan berbagai sektor ekonomi. Pembangunan industri pada masyarakat dengan modal sosial tinggi akan cepat berkembang karena modal sosial akan menghasilkan energi kolektif yang memungkinkan berkembangnya jiwa dan semangat kewirausahaan di tengah masyarakat yang pada gilirannya akan menumbuhkan dunia usaha. Jadi, mengapa ini berkorelasi? Karena segala aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat saat ini, semuanya itu berdasarkan kepercayaan. Seperti ketika seseorang membutuhkan modal dan ingin mendapatkan pendanaan, maka investor itu harus percaya dengan usaha orang tersebut, dengan membaca laporan keuangannya, track record direksinya, dan lain sebagainya. Itu investor. Begitupun juga perbankan. Ketika perusahaan atau seseorang ingin mengajukan pembiayaan ke bank, maka akan dilihat di sana bagaimana credit score-nya, bagaimana BI checking-nya. Nah, itu menjadi salah satu faktor yang ada dalam data di integritas. Jadi jika seseorang ini credit score-nya kecil, berarti otomatis dia tidak amanah, menyelesaikan amanah dan tanggung jawabnya, sehingga ujungnya adalah bank tidak akan percaya untuk memberikan pembiayaan kepada mereka. Nah, selanjutnya juga secara makro, jika masyarakat atau berbagai stakeholder dalam dan luar negeri, maka banyak orang yang ingin berinvestasi tersebut. Jadi kepercayaan ini menjadi sebuah modal sosial dalam pembangunan ekonomi. Semakin besar kepercayaan seseorang, maka pembangunan ekonomi dapat bisa berkembang secara lebih masif. Next slide. Nah, adapun implikasi modal sosial dalam pembangunan ini, yang pertama terkait dengan sharing information. Bagaimana kita berbagi sebuah informasi. Semakin ini mungkin korelasi sama tadi yang membangun kepercayaan dengan keterbukaan. Semakin besar kita memiliki luas informasi itu disebar, otomatis semakin banyak orang yang tahu tentang kita dan memungkinkan orang itu lebih besar kepercayaannya kepada kita. Selanjutnya, coordinating activities. Bagaimana seseorang itu bisa atau tidak pun mengkoordinasi sebuah aktivitas. Semakin banyak gelombang kelompok masyarakat yang ada dalam satu kelompok, maka semakin besar potensi mereka untuk melakukan sebuah pembangunan. Yang terakhir adalah making collective decision atau pembuatan keputusan. Tadi, ketika pembuatan keputusan bersama, apabila semua orang sepakat dan saling percaya, maka tentunya arah kebijakan akan sejalan gitu. Semua akan satu tujuan, satu visi. Tapi jika tidak ada kepercayaan antara satu dengan yang lain dalam membuat sebuah kebijakan, maka nantinya akan tumpang tindih. Yang satu ingin ke kiri, yang satu ingin ke kanan, dan nantinya tidak akan bertemu dalam sebuah pembangunan. Next slide.
Oke, mungkin uh, itu yang bisa kelompok kami sampaikan dalam kesempatan pagi ini. Mungkin ada sedikit waktu untuk melakukan sesi tanya jawab. Nanti mungkin teman-teman boleh bertanya dan nanti kita simpan dulu. Jadi biar efektif, nanti kelompok selanjutnya yang menjelaskan baru kita nanti menjawab. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilahkan. Silakan Ahmad Syahrul. Ya, Ahmad. Baik, terima kasih kepada kesempatannya. Mungkin ini aja ya, mau nanya yang di bagian membangun kepercayaan itu kan ada 4 poin ya. Paling mau nanya kompetensi aja gitu. Nanya poin 1 sama poin kedua. Biasanya kan kalau misalnya membangun kepercayaan itu kan bertolak belakang ya. Misalnya kayak kompetensinya kurang bagus, cuman karena memang kalau misalnya diterus terangin nanti jadi kepercayaannya menurun, jadinya ya udah gitu, bicara di depannya baik tapi emang sebenarnya dia nggak sebaik itu gitu. Itu kan salah satu yang biasa terjadi di ruang lingkup masyarakat umum gitu tuh. Paling gimana gitu cara menyikapinya gitu. Soalnya kalau kepercayaan dibangun atas dasar kompetensi itu tuh akan ada timbul saling nggak enak gitu. Itu aja sih. Gimana maksudnya ketika kita tidak punya kompetensi, terus kita terpaksa untuk berbicara tidak sesuai dengan kompetensi kita gitu, jadinya tidak terbuka dan tidak walk the talk gitu ya. Ya, soalnya kan di sini kan kompetensi jadi indikator membangun kepercayaan. Soalnya yang biasa terjadi di masyarakat kan tidak seperti itu gitu. Terlepas dia kompetensinya bagus atau enggak, dia harus orang itu akan menyampaikan yang baik-baik aja gitu. Mau kompetensinya biasa aja atau jelek, tetap disampaikan secara tidak rilah gitu. Baik. Terima kasih buat Ahmad Syahrul. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin Farel atau Ahmad Bayu, silahkan. Ya, silakan Arjun. Mungkin saya boleh bertanya pada kelompok 7. Silakan. Saya masih kurang paham di sini kan dalam sintesis yang saya tahu ya, dalam sintesis pertukaran kepercayaan dalam ekonomi memiliki implikasi yang signifikan dalam berbagai aspek termasuk pertumbuhan ekonomi, struktur keuangan, kualitas produk dan kinerja organisasi ya. Nah, yang saya ingin tanyakan itu apa implikasi ketika kepercayaan itu rusak dalam sebuah pasar atau komunitas, mungkin kayak gitu loh. Jadi pertanyaannya, apa implikasi ketika kepercayaan itu rusak dalam sebuah pasar atau komunitas gitu. Mungkin itu yang saya masih bingungkan gitu. Siap. Terima kasih. Atas pertanyaannya. Ya. Atau ada lagi? Oke. Kita kasih kesempatan di 10. Sangat kompleks gitu. Ada beberapa perbedaan dalam transaksi asosiasi gitu kan ya. Kemudian kita harus melihat strukturnya, harus melihat latar belakang dari individu itu ya, yang kita bangun dalam satu
situ ya. Maka kalau Ibu melihat ya, perilaku manusia atau individu itu berada di tingkat institusional atau organisasi itu tetap kita harus melihat kepada sub institusional yang dulu sudah kita diskusikan ya, bagaimana ruang lingkup mikronya itu kan dibangun secara intim ya, dibangun secara apa namanya kuat begitu, dan teman-teman pun juga harus melihat bahwa teori pertukaran sosial itu ada dilandasi dengan prinsip transaksi ekonomi yang mendasar atau elementer ya. Bagaimana interaksi sosial itu mirip dengan interaksi ekonomi gitu. Karena apa? Karena teori pertukaran sosial ekonomi itu menekankan adanya konsekuensi dalam pertukaran ya. Itu kan bagaimana kita melihat dari sisi materi gitu. Materinya iya, kemudian spiritualnya iya ya, tadi Ibu sampaikan ini karena erat kaitannya kepercayaan pertukaran itu adalah dengan ya. Itu dulu mungkin Kang Arif dari Ibu ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu. Mungkin itu dari kelompok 7 ya. Tadi kelompok 8 dulu katanya sebelum menjawab. Gimana PJ, Bang? Ya silakan, gimana baiknya aja. Oke, kelompok selanjutnya mungkin Arjuna dipersilahkan. Ya, silahkan. Baik, terima kasih Arif. Ngantuk. Boleh di-share screen Arjun? Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikum tahiyatan selamatan, khairu tahiyatin kelalam, wa ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, melanjutkan dari kelompok 7, kita dari kelompok 8 akan membahas terkait moral ekonomi Islam. Bakalan belajar bersama ya teman-teman. Boleh di next. Jadi kelompok 8 ini terdiri dari Arif Rahmatullah, Arjun Ibnu Hamid, dan saya sendiri, Arjuna Yuhansa, dan Ayu Cahyati. Oke, boleh di next. Nah, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Arif Rahmatullah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Seperti yang kita ketahui teman-teman, konsep dasar moral ekonomi Islam itu, atau yang disebut Islamic moral ekonomi, adalah sesuatu sistem ekonomi di mana nilai-nilai dan norma-norma moral dalam Islam menjadi pendorong utama dalam berbagai kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi tidak hanya didasarkan pada pertimbangan profit semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari kegiatan tersebut. Boleh di next. Nah, adapun pandangan menurut para tokoh ahli
mulai dari Al-Makarim 1974 mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu yang membahas tentang kekayaan dan kaitannya dengan manusia dari sudut pandang terwujudnya keadilan dalam segala bentuk kegiatan. Kemudian ada Hasanuzzahman tahun 1984 mendefinisikan ekonomi Islam sebagai pengetahuan dan penerapan perintah dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam perolehan dan pengelolaan sumber daya material dalam perekonomian untuk memberikan kepuasan kepada manusia dan memungkinkan mereka untuk melakukan kewajiban mereka kepada Allah, khususnya kemudian kepada sesama masyarakat. Oke, kemudian ada Capra tahun 2000, ya ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan maksud syariah. Di next. Nah, moral dalam ekonomi Islam ini mulai dari mana ya? Ada mulai dari moral ekonomi Islam dalam kegiatan produksi. Nah, dalam Islam memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasar. Nah, Islam pada prinsipnya menekankan kegiatan produksi yang tidak hanya berhenti pada fungsi ekonominya saja, tetapi harus bisa sejalan dengan fungsi sosial. Sehingga untuk mencapai fungsi sosial, kegiatan produksi tentunya harus mencapai surplus. Melalui konsep tersebut, kegiatan produksi harus bergerak di atas dua garis optimalisasi. Tingkat optimal pertama adalah mengupayakan berfungsinya sumber daya insani ke arah pencapaian kondisi full employment, di mana semua orang bekerja menghasilkan suatu karya. Nah, optimalisasi yang kedua yaitu memproduksi kebutuhan primer, daruriyat, kemudian kebutuhan sekunder, hajat, dan tersier, tasiriyat secara profesional, sehingga tidak saja harus halal tetapi harus baik dan bermanfaat. Nah, kemudian moral ekonomi Islam dalam kegiatan distribusi. Nah, Islam memberikan persamaan hak dan kesempatan kepada semua individu dalam hal kebebasan dengan tujuan mendistribusikan kekayaan secara efisien ya. Islam mendorongnya terwujudnya pemerataan ekonomi dengan tidak berpihak pada kelompok atau golongan tertentu, dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua individu dalam menggunakan sumber daya untuk memperoleh kekayaan, dan juga mendorong mereka yang memiliki kelebihan kekayaan untuk membayar zakat agar dapat melepaskan kekayaan tersebut untuk hak orang lain. Kemudian ada moral ekonomi Islam dalam kegiatan konsumsi. Nah, Islam memandang konsumsi sebagai bagian dari kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mengumpulkan pahala, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, motif konsumsi dalam Islam pada dasarnya adalah kepentingan umum, kesejahteraan manusia secara umum atas kebutuhan dan kewajiban. Nah, konsumsi dalam Islam ini tidak hanya memperhatikan aspek halal atau haramnya saja, tetapi juga perilaku konsumen yang berpotensi memiliki kaitan langsung dengan membahayakan moral dan spiritual. Segitu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Arif. Mungkin boleh di next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Arjun Ibnu Amud. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Arjun. Halo, Halo. ada? Ada Ada. Sare mah tadi yuk kemarin next. Oke, baik teman-teman, mohon maaf ya tadi tidak kepencet kayaknya. Nah, Ya. di sini mungkin Adit kelompok 7 sudah menerapkan ya saudara Ari tentang kepercayaan dalam ekonomi dan sosial. Nah, mungkin di sini saya akan membahas tentang mengkombinasikan ekonomi dan moralitasnya. Teman-teman perlu diketahui, Islam memadukan ilmu ekonomi dan moralitas dengan tambahan prinsip-prinsip ekonomi yang benar berdasarkan doktrin Islam gitu ya. Dunia bisnis non-Islam menerima keunggulan dunia bisnis Islam karena pada era kedua bisnis dan industri. Bisnis kapitalis ini melebur gitu. Dan Islam dalam konsep keadilan, kesetaraan, kemakmuran, dan bisnis, serta pentingnya moralitas dalam kegiatan bisnis dan kewirausahaan. Seiring dengan pendidikan holistik, Islam memandang pekerjaan sebagai bagian integral dari kehidupan yang harus dilakukan dengan moralitas, tanggung jawab, dan etikanya yang sudah kita sebelumnya gitu sama Buddha juga, etika bisnis gitu ya. Dan mungkin karakteristik ini perekonomian didasarkan pada penggunaan sistem implementasi menggabungkan spiritual dan material untuk memberikan keadilan sesuai dengan Islam. Sebagian besar memungkinkan pemeliharaan adat istiadatnya gitu. Jenis kegiatan yang sesuai dengan sifat perekonomian harus memungkinkan pemerintah dan negara untuk berpartisipasi dalam kelompok yang berbeda seiring dengan hilangnya permasalahan. Nah, yang terpenting itu pendidikan Islam merupakan landasan pembentukan karakter mulai dari awalnya gitu kan. Moralitas dan pengetahuan mendalam tentang nilai-nilai yang menentukan kesejahteraan masyarakat ke depannya. Nilai transaksi dalam pendidikan Islam menjadi dasar. Nah, teman-teman itu yang harus diketahui, dasarnya ini penentuan akhlak kita gitu ya, tanggung jawab dan nilai-nilai manusia dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai penentu moralitas dalam ekonomi dan sosial kita. Mungkin itu masih banyak kurangnya yang belum sampaikan dari saya. Mungkin itu dulu. Untuk Marjuna saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Arjun Bang Init yang telah memaparkan materinya. Boleh di next. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya akan membahas terkait sistem ekonomi Islam yang akan dibahas oleh Ayu Cahyati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan. Di sini saya akan memaparkan tentang sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam sendiri merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sedangkan sistem ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek atau penerapan ilmu ekonomi yang digunakan sehari-hari baik bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan untuk tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan secara Islam. Boleh di next.
Terjun boleh di next. Nah, perlu diketahui ya teman-teman bahwa sistem ekonomi Islam ini memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan memberikan rasa keadilan, kebersamaan, serta kekeluargaan dan mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Di mana sistem ekonomi Islam ini didasarkan pada 3 fondasi utama, yaitu tauhid, syariah, dan akhlak. Kemudian dari 3 fondasi tersebut muncul 6 prinsip sistem ekonomi Islam. Yang pertama itu tauhid. Tauhid sendiri merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Dengan demikian, tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Yang kedua, keadilan. Prinsip keadilan merupakan pilar yang penting dalam ekonomi Islam, di mana dalam penegakan keadilan telah ditekankan oleh Al-Quran sebagai misi utama para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari keadilan sosial ekonomi serta pemerataan pendapatan atau kesejahteraan dianggap sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari moral Islam. Kemudian ada kebebasan dan tanggung jawab. Islam sendiri menjunjung tinggi hak-hak individu, namun tidak dalam pengertian yang sebebas-bebasnya, di mana kebebasan individu tersebut diatur oleh syariat Islam yang memiliki batasan-batasan yang harus ditaati. Kemudian kebebasan yang Allah berikan kepada manusia itu tentunya akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Jadi kebebasan itu sendiri membawa implikasi kepada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu meliputi beragam aspek seperti pertanggungjawaban antara individu dengan individu maupun pertanggungjawaban dengan masyarakat. Kemudian yang keempat ada maslahah. Maslahah secara umum diartikan sebagai kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Maslahah ini sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihad yang menjadi sangat vital dalam pengembangan ekonomi Islam dan kebijakan ekonomi. Tujuan dari maslahah adalah ingin diwujudkannya syariat itu sendiri, dan maslahah sendiri merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Kemudian ada keseimbangan. Prinsip keseimbangan dalam Islam berarti mencapai keadilan serta kesetaraan dalam segala hal, termasuk distribusi sumber daya, pemerataan kesempatan, serta pelindungan hak asasi manusia. Nah, keseimbangan ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga pada kesejahteraan sosial dan lingkungan. Dalam sistem ekonomi Islam, keseimbangan dianggap sebagai prinsip yang sangat penting untuk mencapai tujuan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu sistem yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada kejujuran dan kebenaran. Prinsip kejujuran dan kebenaran ini merupakan sendi akhlakul karimah, di mana dalam prinsip ini terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu jika ada transaksi yang meragukan itu dilarang atau tidak boleh dilanjutkan. Kemudian adanya transaksi yang merugikan juga dilarang. Lalu poin yang ketiga itu menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian kepada individu. Kemudian transaksi yang dilakukan itu harus bermanfaat. Lalu transaksi yang mengandung riba itu dilarang. Kemudian dalam melakukan transaksi itu harus atas dasar lalu objek yang ditransaksikan, kepemilikannya itu harus jelas. Dan yang terakhir itu adanya kebebasan atau tanpa ada paksaan, baik dari pihak manapun. Boleh di next. Kemudian ada kelebihan sistem ekonomi Islam.
dan kekurangan sistem ekonomi Islam. Kelebihan dari sistem ekonomi Islam sendiri yang pertama, menjunjung kebebasan individu. Yang kedua, mengakui hak individu terhadap harta. Yang ketiga, larangan menumpuk kekayaan. Yang keempat, kesejahteraan individu dan masyarakat. Adapun kekurangan dari sistem ekonomi Islam yang pertama, lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. Yang kedua, praktek ekonomi konvensional yang lebih dulu dikenal. Kemudian yang ketiga, pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam yang kurang. Dan yang terakhir, pendidikan masyarakat yang materialisme. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Ayu Cahyati. Baik teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan pembahasannya mengenai etika bisnis dalam Islam. Etika bisnis Islam. Jadi etika sendiri itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral gitu. Yang mana etika ini sangat senggang dengan nilai-nilai moralitas gitu. Di Al-Quran sendiri juga dijelaskan di salah satu di ayat An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. An-Nahl ayat 90. Nah, di dalam surat An-Nahl ini Allah memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil, teman-teman, untuk ihsan, serta memberi hak kepada kerabat, dan juga melarang kita untuk berbuat yang keji gitu. Boleh di next. Dan etika bisnis ekonomi Islam sendiri itu merupakan aktivitas seseorang dalam memproduksi dan mengelola suatu usaha dengan tetap mengedepankan etika atau moral untuk mensejahterakan perekonomian baik secara individu atau kelompok dengan berlandaskan nilai-nilai syariat. Nah, di sini juga Rasulullah pun ada beberapa nasihat dari Rasulullah, itu bunyinya an Abdullah ibnu Amru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arbaun idza kunafika alaika ma fata minad dunya. Jadi ada 4 hal jika engkau miliki dalam menjalankan ekonomi syariah ini, maka engkau akan mendapatkan segalanya, dan dunia ini tidak berarti dirimu. Yang pertama yaitu hifdzu amanah. Jadi kita tuh harus menjaga amanah dalam setiap transaksi bisnis, ketepatan waktu, melihat kualitasnya barang. Kualitas barangnya tuh harus dijamin, dan Islam memberikan garansi terhadap amanah tersebut, teman-teman. Jadi amanah ini dalam setiap kondisi apapun merupakan prinsip yang wajib dilakukan oleh seorang entrepreneur muslim gitu. Terus yang kedua itu ada namanya sidqu hadis, yakni berkata jujur, mengatakan kualitasnya barang ini tuh baik, barang itu ya mengatakan kalau A ya A, kalau B ya kalau B gitu. Tidak ditambahkan, tidak dikurang-kurangkan gitu. Terus yang ketiga yaitu husnul khalifah. Diperlukannya pelayanan yang secara maksimal. Dalam Islam ini harus memastikan pelanggan terhadap pelanggan dan atau terhadap klien kita, klien bisnis ini harus memastikan itu merasa nyaman sehingga dia akan selalu bersama kita dan tidak pernah mau melepaskan transaksinya gitu. Serta dengan kebaikan, sopan santun yang luar biasa dan akhlak yang baik itu merupakan salah satu prinsip yang menjaga kenyamanan dan keberlangsungan pelanggan dan penjualnya. Terus yang keempat, poin keempat itu ada hifatun fitumah. Jadi apapun transaksinya harus dipastikan itu halal, tidak mengandung haram. Sekecil apapun harus halal. Karena Rasul mengatakan pada hifatun fitumah ini, pastikan walaupun seteguk atau hanya segenggam, dia harus halal, tidak boleh ada haram gitu. Nah, ini bisa kita aplikasikan. Ini aku bikin tabel ini ya, di aplikasikan dalam bisnis gitu. Jadi kalau menurut aku sendiri bisnis kan sesuatu yang make a profit gitu.
membuat keuntungan gitu. Nah, bisnis itu bisa berupa ada dua gitu, bisa good atau service, barang atau jasa gitu. Nah, dalam kita berbisnis itu, kita yang perlu pertama kita lakukan itu menciptakan awareness, kesadaran gitu. Orang-orang tuh tahu akan produk kita melakukan pengenalan, tidak langsung ayo beli gini-gini, enggak gitu, tapi kita melakukan pendekatan terhadap produk kita. Oh, ini produk kita, fungsinya gini-gini gitu. Nah, dalam melakukan hal tersebut, sendi-sendi etika yang tadi ada hifdzu amanah, sidqu hadis, khalifah, sampai ifatun fitumah, itu harus benar-benar kita masukkan dalam bisnis kita gitu, dalam setiap pergerakan bisnis kita itu, sehingga kita akan menciptakan yang namanya sales, penjualan gitu. Nah, oleh karena tadi adanya etika ini juga sebagai layanan kita terhadap customer gitu, sehingga akan menciptakan yang namanya loyalty. Dan orang kalau loyal, dia akan melakukan repeat order, teman-teman, bakalan beli lagi gitu. Oleh karena itu, etika ini sangatlah penting dalam kita berbisnis atau melakukan transaksi jual maupun beli gitu. Kita harus menjunjung etika gitu. Bahkan di Mahfuzat juga dikatakan al-adabu fauqa ilmi. Adab, etika moral itu di atas dari ilmu, teman-teman, yang harus kita lakukan di awal gitu. Boleh di next. Oke, mungkin itu dari kelompok 8. Buat teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan, boleh banget. Kita buka ya 3 orang aja lah. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand. Ayo guys, bangun. Sambil menunggu ya, Kang Aduna, moderatornya tadi Bang banget Kang Aduna. Saya, Ibu. Iya. Sambil menunggu yang bertanya ya, Ibu mengisi waktu supaya tidak ada jeda yang sangat lama. Waktu berharga sekali. Kelompok 8 ini adalah melanjutkan kelompok 7 ya. Jadi sengaja Ibu itu membuat topik inti itu adalah simultan, ya, bersambung. Kalau tadi trust dan pertukaran ekonomi sosial, begitu sekarang kelompok 8 itu membahas tentang moral ekonomi. Moral ekonomi. Ini kan ada 2 kata, ada moral, ada ekonomi. Ya. Moral ini kan menjadi sebuah modal bagi kita. Kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana moral petani, moral pedagang, kan begitu. Nah, sekarang kita sebagai manusia itu tentu ada dimensi moral ya dalam tindakan ekonomi. Karena kalau di Indonesia ya, istilah ekonomi moral ini yang menjadi topik inti dalam sosiologi ekonomi itu adalah setelah James Scott itu menerjemahkan buku The Making of the English Working Class ini ya, diterjemahkan oleh James Scott itu menjadi moral ekonomi
atau ekonomi moral. Nah, bagaimana ketepatan moral ekonomi ketika kita melihat bahwa perbedaan pandangan antara penganut ekonomi moral dan ekonomi rasional. Ya tentu kawan-kawan di Eksar ya harus dipahami tentang ekonomi moral dan ekonomi rasional. Tadi sudah banyak dipaparkan ya dasar hukum yang menjadi kekuatan dalam etika bisnis Islam. Dan ini adalah bersambung dengan materi yang dulu Ibu berikan, karena penganut ekonomi moral itu menggunakan model filosofis tentang manusia yang disebut dengan ekonomi culture ya, atau ekonomi yang berdasarkan budaya ya. Nah teman-teman, sini ya tadi sudah banyak dipaparkan bagaimana kedudukan moral ekonomi begitu dalam rutinitas seharian masyarakat kita dalam melakukan berbisnis ya, bahwa pemberian sesuatu yang diberikan kepada kita yang berupa materi itu tentu kita harus memiliki moralitas dalam melakukan kegiatan, karena norma-norma dan tujuan moral ekonomi begitu ya, tentu ini adalah akan berbeda pada setiap kegiatan ya. Ekonomi yang tadi sudah disampaikan bagaimana komunitas ekonomi wira swasta, bagaimana komunitas ekonomi petani, bagaimana komunitas ekonomi pedagang, begitu ya. Ini adalah yang harus kita lihat karena pertimbangan ekonomi dalam pengambil keputusan itu selalu berdasarkan nilai-nilai moral. Moral muncul dalam masyarakat kita itu kan selalu ada dinamisasi, dinamis ya, perkembangan bisnis ini kan kalau itu bukan teks tapi konteks ya, konteks atau kondisi pada saat sekarang untuk melakukan kegiatan berbisnis itu adalah sangat dinamis. Tentu ya moral itu menjadi sebuah modal gitu. Karena sintesis moral ekonomi dan kepentingan kita ya dalam ekonomi tadi sudah dipaparkan, bukan hanya menjual produk, akan tetapi di dalamnya itu inherent ada mencari sesuatu keuntungan atau mencari materi kan, seperti itu ya. Ini yang harus kita perhatikan ya, dan ini menjadi sebuah rumus moral dan etika dalam berbisnis ini tidak bisa untuk kita abaikan gitu ya, karena bagaimanapun moral ekonomi itu baik misalnya wira swastawan, pedagang, petani ya, itu adalah akan muncul atau mengalami suatu keadaan yang naik turun. Kalau Ibu katakan mungkin rugi dan untung lah, seperti begitu ya. Ini kan banyak orang yang tidak bisa untuk mempertahankan tentang moral, etika, akhlak gitu ya, karena dulu kita sudah mendiskusikan tentang norma resiprositas ya, itu merupakan rumus moral sentral kan
bagi perilaku antar individu. Kita sudah diskusi dulu norma resepsivitas. Nah, ini rumus moral sentral bagi petani resepsivitas itu. Nah, bagaimana petani tuan tanah, petani dengan negara, ya, karena prinsip moral itu kan berdasarkan gagasan bahwa apa yang kalau ibu lihat gitu kan, jadi mengandung nilai-nilai yang tidak ada bandingnya gitu, baik itu moral, akhlak, kepercayaan gitu. Itu akan merupakan prinsip yang sangat erat kaitannya dengan tindakan kita dalam konteks pertukaran ekonomi seperti itu. Itu dulu mungkin Kang Arjuna dari baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan, boleh. Apakah ada teman-teman? Silahkan, apakah yang ke kelompok 7, ke kelompok 8 yang mau? Bagaimana? Apakah mungkin udah jelas ya, Bu? Ya, saya kembalikan ke kedua kelompok ini. Tadi Ibu menarik sekali dengan moral ekonomi. Ya, ketika ada pembahasan tentang hasil produksi, ya, itu hasil produksi yang dapat ditoleransi itu kembali kepada komunitas-komunitas kegiatan bisnis. Mengapa Ibu sering menyampaikan moral ekonomi petani? Itu kan di Indonesia itu kan semuanya masyarakat itu cenderung untuk melakukan kegiatan petani. Ya. Dan itu adalah yang sangat dilakukan oleh masyarakat kita. Walaupun pada dasarnya adanya dari perpindahan dari agraris ke industrialisasi itu kan ada yang tadi Ibu sampaikan, ya, bagaimana kultur dan budaya masyarakat petani di kita itu tidak semudah untuk membuat tangan ketika ada perpindahan dari agraris ke industrialisasi, ya, seperti itu. Jelas nggak suara Ibu ini? Jelas, Bu. Jelas, Bu, jelas. Terima kasih. Arif? Iya, Arif. Ini mau bertanya gitu terkait moral ekonomi. Sebenarnya kan kalau kita merujuk ekonomi yang zaman sekarang itu kan yang sangat rasional gitu, yang penting kerjasama kita menguntungkan, nanti terkait moral dan etika itu tidak melanggar hukum gitu. Nah, sebenarnya kadang di antara kerjasama bisnis itu orang itu memang tidak mementingkan etika dan moral gitu, tetapi dampaknya itu bukan ke dia tapi ke lingkungan atau masyarakat kecil. Tapi kan secara tidak langsung si moral itu kadang tidak berdampak langsung ke yang punya transaksi gitu. Misalnya kayak proyek-proyek yang ada di pemerintah, bagaimana markup invoice dan lain sebagainya kayak gitu.
mungkin pertanyaannya kayak gini. Tadi misalnya saya sama Juna kita berbisnis gitu, kita berbisnis tanpa moral dan etika, nah tidak melanggar hukum juga gitu. Nah tapi ada orang-orang di sekitar yang mungkin tidak punya kekuasaan itu yang mendapatkan dampaknya gitu. Nah kalau hal-hal seperti itu kan tentunya di Islam tidak boleh, tapi hari ini hal-hal itu banyak dilakukan. Nah pandangan kelompok 7 itu seperti apa? Terima kasih Arif atas pertanyaannya. Mungkin itu aja Ibu pertanyaannya dari Arif, kita diskusikan dulu. Bisa switch ke kelompok 7 langsung. Iya. Masih Juna izin menjawab pertanyaan yang kelompok 7 ya Bu, yang tadi belum dijawab. Ya, silahkan. Anne atau Anissa atau Ari, ada yang ingin menjawab duluan? Kalau gitu saya dulu yang menjawab. Saya ingin menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Ahmad Rafi terkait sampai mana sih batasan kita terbuka kepada orang lain, karena itu salah satu hal untuk membangun kepercayaan. Nah mungkin jawaban saya, memang keterbukaan itu ada transparansi itu menjadi hal-hal yang penting dalam membangun kepercayaan atau modal sosial kepada orang lain. Tapi kita juga tidak boleh oversharing gitu. Jadi kalau di Mahfuzat itu khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara itu adalah pertengahan. Jadi jangan berlebihan, juga jangan kurang. Nah, batasannya sampai mana? Yang pertama, ketika kita berbicara tentang pertukaran ekonomi atau bisnis, maka dalam keterbukaan itu kita tidak usah menceritakan hal-hal yang personal, apalagi hal-hal yang berkaitan tentang aib atau kebiasaan buruk kita. Jadi kita harus menunjukkan image yang positif gitu. Ini dalam artian bukan berbohong, tapi ya kita tidak mengungkapkan hal-hal yang jelek itu terhadap orang lain yang mungkin terdengar tidak baik lah. Karena orang yang bangga terhadap aibnya itu juga, atau terhadap dosanya itu juga dalam Islam kan tidak boleh. Jadi itu mungkin suatu saat mereka akan tahu aib kita, tapi kalau dalam keterbukaan ya sebaiknya kita menunjukkan image yang positif. Jadi itu tidak perlu terbuka hal-hal yang personal, lebih ke bagaimana kinerja perusahaan dan lain sebagainya. Terus selanjutnya tidak usah mengeluh gitu dalam keterbukaan, apalagi dalam kerjasama bisnis, bagaimana kita menjunjung tinggi nilai integritas kita gitu. Alangkah baiknya kita tidak usah mengeluh atas masalah atau tantangan yang mungkin sebenarnya bisa kita kerjakan, tinggal menunggu waktunya. Selanjutnya menunjukkan hubungan romantis yang seperlunya. Romantis dalam artian berhubungan baik dengan partner itu juga secukupnya gitu. Jadi kita tidak usah terlalu, bahasa kasarnya, menjilat atau apa lawan partner kita, karena toh nanti seseorang juga bakal tahu kita ini beneran ingin membawa hubungan romantis atau karena bisnis saja gitu. Nah kadang orang juga merasa jadi tidak respect karena kita tidak karena kita membaiki dia bukan karena dia, tapi karena mungkin hartanya atau bisnis dan sebagainya. Selanjutnya, tidak terlalu fokus pada diri sendiri. Jadi ketika kita berbincang atau terbuka, kalau bisa kita dua arah gitu, tidak usah menonjolkan diri sendiri terlalu terus-menerus gitu. Nah mungkin itu jawaban dari saya.
ada tambahan dari teman-teman? Silahkan, Ari, Ana, atau Anissa. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Arjun. Tadi pertanyaannya, apa implikasi ketika kepercayaan rusak dalam sebuah pasar atau komunitas? Ketika kepercayaan itu rusak dalam suatu pasar atau komunitas, dampaknya itu bisa berupa penurunan bisnis karena orang jadi enggan bertransaksi. Investor berpikir 2 kali sebelum menyuntikkan modal. Pasar menjadi tidak stabil dengan fluktuasi harga yang tidak terduga, serta reputasi bagi pelaku bisnis atau individu, serta kehilangan reputasi bagi pelaku bisnis atau individu terkait. Hal ini juga memicu ketegangan sosial, mengganggu hubungan antar individu, dan menurunkan kepercayaan pada pemerintah atau institusi yang bertanggung jawab. Secara keseluruhan, kepercayaan yang rusak dapat mengakibatkan penurunan kesejahteraan ekonomi dan meningkatkan ketidakpastian di dalam pasar atau komunitas. Ya, sekian jawaban dari saya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Silakan, Ari. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Sarul. Pertanyaan Ahmad Sarul, bagaimana dalam membangun kepercayaan tetap menjaga nilai kompetensi individu? Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan itu. Dalam membangun kepercayaan, penting untuk tetap menghargai dan mengakui nilai kompetensi individu. Ini berarti memberikan kesempatan bagi individu untuk menunjukkan kemampuan dan kontribusi mereka secara konsisten, serta memberikan dukungan dan pengakuan atas pencapaian mereka. Dengan cara ini tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga menjaga integritas dan keadilan dalam lingkungan kerja atau hubungan. Mungkin itu saja yang saya bisa jawab. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Saya izin menambahkan, sebenarnya kan tadi pertanyaan Syarul tuh, kalau kita nggak punya kemampuan, terus apakah kita harus terbuka gitu? Nah, menurut saya 4 komponen dalam membangun faktor kepercayaan ini menjadi komponen yang saling berkesinambungan gitu. Karena ujungnya adalah walaupun misalnya kita terbuka dan lain sebagainya, tapi kemampuan kita juga itu yang mempertahankan kita pada posisi tertentu gitu. Jadi orang jujur juga, maksudnya kita selain membutuhkan orang jujur juga membutuhkan orang-orang yang memiliki kualitas gitu. Karena jujur itu baik, tapi kualitas juga diperlukan untuk menunjang kebutuhan kinerja perusahaan. Jadi alangkah baiknya jika kita sadar kita belum memiliki kemampuan yang maksimal, maka pertama kita berusaha untuk mempelajari itu atau mendeteksi itu. Jangan karena kita tahu kita punya kekurangan, akhirnya kita ya udahlah mungkin kurang emang kayak gini. Menurut saya jangan gitu. Jadi kita karena tahu kemampuan kita belum sampai tahap itu, maka kita berusaha untuk memenuhinya. Dan nanti transparansinya di mana kita sampaikan bahwa Pak, saat ini saya mungkin belum bisa secara maksimal karena ada A, B, C, D, tapi saya sedang berusaha dan akan terus berusaha untuk memperbaiki skill dan kemampuan saya. Nah, mungkin orang lain akan melihat bahwa ada tekad dan kesungguhan anak ini untuk menjadi insan yang lebih baik. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Boleh langsung ke kelompok 8, Arjuna, silakan.
Baik, boleh. Jadi yang bisa aku tangkap tadi ya, jadi kita berbisnis nih, bisnis yang normal, tidak melanggar aturan gitu, tapi memberikan tidak berdampak ke orang lain atau sedikit lah dampaknya gitu. Mungkin saya mewakili kelompok 8 izin untuk menyampaikan pendapat kelompok kami. Jadi bisnis emang benar, dalam kamusku juga bisnis itu making profit tuh, membuat keuntungan, harus untung, bisnis itu harus untung ya, harus untung. Tapi balik lagi, disitulah adanya etika, karena kita bukan hanya untuk menjual produk saja, tapi kita harus melakukan pelayanan di situ gitu. Sehingga kalau kita udah ada etika di situ kan, dalam artian orang-orang bakalan ada impact positif ke kita, sehingga akan adanya pembelian atau penjualan tersebut. Tapi ingat lagi, tadi tidak melanggar aturan tapi tidak memberikan dampak orang lain. Kita tuh sebagai seorang entrepreneur muslim gitu, kita sangat membutuhkan orang lain, baik dalam kita menjalankan bisnis kita dan dalam penjualan itu. Karena kita menjual sesuatu kan ada yang beli itu. Yang beli siapa? Tentunya orang-orang gitu. Nah, oleh karena itu etika inilah harus kita munculkan dalam setiap sendi kegiatan berbisnis kita gitu. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Arif. Ibu menambahkan, Kang Arjuna, ya. Jadi dalam etika bisnis itu, kita itu kan ada prinsip kebebasan ya. Nah, menafsirkan dan menerjemahkan prinsip kebebasan itu bagi kita seorang muslim dalam melakukan bisnis itu tentu ya tidak bebas tanpa kendali gitu. Jadi ada batasnya, terkendali. Walaupun memang betul bahwa kita dalam melakukan kegiatan berniaga, berbisnis, berdagang itu adalah mencari sesuatu yang bersifat materi kan. Jadi ada beberapa ayat Al-Quran yang sudah disampaikan oleh kelompok ini dan Al-Maidah. Itu tentu adalah menjadi sebuah kerangka acuan kita dalam melakukan. Boleh kita bertransaksi dengan siapapun, akan tetapi kendali kita itu adalah tetap ada dalam rambu-rambu prinsip-prinsip ekonomi Islam ya, seperti itu. Itu mungkin tambahan dari Ibu. Mungkin bisa kita cukupkan. Oh iya, kesepakatannya gimana Kang Arif? Kata Kang Arjuna udah cukup? Boleh Bu. Saya kembalikan ke dua moderator ini untuk closing. Baik, saya dulu untuk kelompok 7. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya untuk memperkaya diskusi dan pengetahuan kita. Jadi yang perlu di-highlight, disimpulkan bahwa sebenarnya kepercayaan itu penting dan sangat penting bagi kita gitu. Bukan hanya dalam hal berbisnis, tapi dalam hal-hal lain seperti berpasangan, berteman, berkeluarga, dan lain sebagainya. Kepercayaan identik dengan kejujuran, dengan integritas, dengan kemampuan, dan dengan keterbukaan atau transparansi kita. Jadi tentunya jika kita sudah kehilangan kepercayaan dari orang lain, kita akan susah untuk membangun modal sosial. Kelompok sebelumnya sudah memaparkan tentang bagaimana kita membangun jaringan sebagai modal sosial. Nah, jaringan itu tidak bisa terbentuk jika orang lain tidak percaya dengan kita. Nah, karena itulah ada 4 faktor yang bisa kita dalam membangun kepercayaan. Yang pertama, kemampuan. Karena kepercayaan itu juga identik dengan orang tuh percaya akan tugas-tugas yang bisa diamanahkan kepada kita.
kemudian keterbukaan dalam ada konteks kejujuran di sana, terus juga ada rehabilitas, ada kita harus walk the talk gitu. Nah mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa menjadi orang-orang yang terpercaya, trust, karena jika teman-teman tidak terpercaya nanti akan jadi trust, jadi akan tepat-tepat gitu. Jadi ini sedikit terdengar sama tapi secara kosakata berbeda. Itu sekian dari saya, mungkin selanjutnya closing terakhir dari kelompok 8. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman, terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya, atas attention-nya ke kelompok 8. Mungkin terakhir gitu, bahwasanya etika itu sangatlah penting dalam kita berkehidupan ini. Orang itu mungkin kebanyakan sekarang banyak kekurangan etika gitu. Jadi teman-teman harus menjadi orang yang beretika, karena etika itu sangatlah dipandang gitu. Yang aku bilang tadi, al-adabu fawqa ilmi, etika itu atau adab itu lebih didahulukan daripada ilmu gitu. Bahkan kalau kita berbisnis pun kita walaupun produk atau jasa kita itu bagus, tapi kalau kita salah atau dalam mendevelopnya itu kita tidak ada seni etika di situ ya, itu bakalan berbahaya lagi. Jadi etika ini sangatlah penting teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa kelompok 8 sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 7 dan kelompok 8 sudah bisa bertemu pada pagi hari